Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan mengenai desain pattern. Dan yang pertama, desain pattern adalah dapat diartikan sebagai pola desain, yaitu suatu solusi yang telah terbukti efektif untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap pola adalah aturan 3 bagian yang menyatakan hubungan antara suatu konteks, masalah, dan solusi. Dengan kata lain, desain pattern adalah panduan atau template untuk menyelesaikan masalah yang umum dijumpai dalam pemrograman. Baik, untuk kelompok kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan factory method, abstract factory, dan juga package. Jadi yang pertama yaitu factory method. Factory method adalah sebuah desain pattern dalam pemrograman berorientasi objek dan termasuk dalam kategori relational design. Tujuan dari factory method adalah untuk menyediakan antarmuka untuk membuat objek dalam sebuah kelas induk, tetapi memungkinkan kelas turunan untuk mengubah jenis objek yang dibuat. Dalam factory method, kita mendefinisikan sebuah antarmuka untuk membuat objek, tetapi detail implementasi pembuatannya didelegasikan ke kelas turunan. Dengan kata lain, kelas utama memiliki metode abstrak yang akan diimplementasikan oleh kelas-kelas turunannya. Dan kelas turunan ini yang sebenarnya membuat objek. Baik, untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan contoh kode dari factory method. Jadi untuk kode yang pertama, di sini saya mempunyai kelas employee dengan atribut name, title, dan juga salary. Dan selanjutnya untuk tab-nya akan seperti ini. Jadi kita membuat variabel baru dengan mengisikan datanya, yaitu ada 4 nama: Sabar, Randy, Jerry, dan Farhan. Untuk yang pertama, Sabar memiliki title manager dengan gaji sekian, dan Randy title manager gaji sekian, dan Jerry titlenya staff gaji sekian, dan Farhan titlenya staff gaji sekian. Jadi bisa kita lihat di sini untuk title dan juga salary itu hampir sama, jadi tidak terlalu banyak perubahan. Jika manager maka gajinya akan sekian, bisa kita lihat keduanya sama, dan juga staff gajinya sekian sama. Yang membedakan hanyalah namanya yang ada di depan ini. 4 nama ini yang membedakannya. Jadi daripada kita nantinya kedepannya kita ingin melakukan sesuatu dan kita melakukan kesalahan, maka kita akan meminimalisir kesalahan tersebut dengan cara kita nantinya akan menambahkan untuk namanya saja, dan manager dan juga salary-nya akan kita buatkan di kelas yang lain. Nah, ini namanya yaitu factory method. Jadi kita akan membuat factory methodnya. Jadi untuk factory methodnya seperti ini. Kita create manager jika ingin membuat title manager, yaitu mereturn employee dengan nama yang nanti akan kita isikan menjadi variabel. Selanjutnya ini sudah ada manager dan juga salary-nya, dan juga kepada get class-nya juga sama. Kita return new employee, jadi kita masukkan namanya ke dalam variabel nama. Selanjutnya untuk title-nya yaitu staff dan juga gajinya sekian. Maka yang sebelumnya kita menambah data seperti ini, kita ganti menjadi seperti ini. Sekarang kita mengganti yang staff 2, kita akan ganti menjadi kita bisa lihat perbedaannya. Daripada kita membuat seperti di atas dan kita mungkin akan melakukan kesalahan jika tetap banyak data, maka kita membuat yang namanya factory method dengan seperti ini, tetapi kita hanya akan memasukkan variabel namanya saja karena nama dapat di sini terdapat banyak perbedaan. Maka kita akan membuatnya seperti ini saja, sangat simple daripada kita membuatnya seperti ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan dilanjutkan untuk penjelasan desain pattern yang lain.
Di sini ada 3, yaitu factory method, abstract factory, dan juga packet. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstract factory. Tujuan dari abstract factory adalah menyediakan antarmuka untuk membuat keluarga objek terkait atau bergantung tanpa harus menentukan kelas objeknya. Dengan kata lain, abstract factory memungkinkan pembuatan objek-objek yang berhubungan atau saling tergantung tanpa perlu mengetahui detail implementasinya. Abstract factory biasanya digunakan ketika kita perlu membuat keluarga objek atau sekumpulan objek yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pola ini membantu mengisolasi pembuatan objek dan membuat sistem lebih fleksibel terhadap perubahan. Karena kita dapat dengan mudah mengganti keluarga objek yang digunakan tanpa memodifikasi kode yang menggunakan objek-objek tersebut. Lalu yang selanjutnya saya akan mencontohkan kode dari abstract factory. Baiklah, yang pertama di sini yaitu kita akan mendefinisikan interface dari produk abstrak untuk database connection, query executor, dan juga result handler. Lalu yang kedua, kita membuat implementasi convert dari koneksi database, query executor, dan juga result handler dari MySQL. Lalu yang ketiga, kita mendefinisikan implementasi itu dari database connection, lalu juga dari query executor, dan juga result handler dari PostgreSQL. Lalu yang keempat, kita mendefinisikan antarmuka abstract factory yang akan membuat objek-objek yang berhubungan dengan database. Lalu yang kelima yaitu ada kita mengimplementasikan factory konkret untuk database MySQL dan juga PostgreSQL. Seperti ini bentuk kodenya. Lalu yang terakhir, kita menggunakan pola abstract factory untuk membuat objek yang berhubungan dengan basis data berdasarkan DBMS yang dipilih. Mungkin itu saja penjelasan tentang abstract factory dan juga contoh kode dari abstract factory dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fasad. Fasad adalah pola desain struktural yang menyediakan antarmuka tingkat tinggi yang menyembunyikan kompleksitas sistem yang lebih besar atau sekelompok subsistem yang lebih kecil. Ide utama dari fasad adalah menyediakan titik akses tunggal yang simpel ke fitur-fitur yang lebih kompleks atau subsistem, sehingga klien tidak perlu berurusan dengan detail internal dari setiap komponen. Dengan menggunakan pola fasad, klien dapat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang terorganisir dan bersih tanpa harus tahu atau peduli tentang detail-detail kompleks yang mungkin ada di dalamnya. Fasad membantu mengurangi ketergantungan klien pada subsistem-subsistem tertentu dan meningkatkan fleksibilitas sistem secara keseluruhan. Berikut merupakan kode yang akan saya jelaskan. Pada potongan kode yang pertama ini merupakan implementasi dari antarmuka mobile shop dengan nama BlackBerry. Ini merupakan bagian dari contoh implementasi desain pattern fasad. BlackBerry merupakan kelas yang mengimplementasikan antarmuka mobile shop yang berisi beberapa metode yang berkaitan dengan informasi ponsel seperti model, harga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian dari implementasi klien dari desain pattern. Yang pertama ini merupakan kelas facet pattern client. Ini merupakan klien menggunakan fasad shopkeeper untuk berinteraksi dengan berbagai jenis ponsel tanpa perlu mengetahui detail implementasinya. Dalam metode main, program meminta pengguna untuk memilih jenis ponsel yang ingin dibeli. Kemudian menggunakan masukan pilihan dan kemudian dilakukan pemrosesan switch case untuk mengambil metode yang sesuai pada objek shopkeeper. Kemudian program berjalan dalam loop do while dan keluar jika pengguna memilih untuk keluar. Nah, di sini merupakan implementasi dari kelas iPhone yang mengimplementasikan antarmuka dari mobile shop. Yang pertama adalah kelas iPhone, merupakan bagian dari sistem dan mengimplementasikan antarmuka mobile shop. Kemudian ada
model No dan juga Prince yang merupakan untuk mencetak model ponsel. Dalam hal ini adalah iPhone 6 dan juga mencetak harga ponsel. Nah, di sini ada public interface mobile shop yang dimana digunakan untuk mendapatkan model ponsel, kemudian public invite friends itu untuk mendapatkan harga ponsel. Kemudian di sini ada public class Samsung untuk mengimplementasikan mobile shop, di mana public void model No mengimplementasikan untuk mencetak model ponsel Samsung dengan namanya itu Samsung Galaxy Tab 3, kemudian ini untuk menampilkan harga. Kemudian selanjutnya ini ada kelas fasad yang menyediakan antarmuka sederhana untuk berinteraksi dengan berbagai jenis ponsel. Yang pertama itu adalah kelas shopkeeper, menyediakan antarmuka sederhana untuk berinteraksi dengan berbagai jenis ponsel. Ada iPhone, Samsung, dan juga BlackBerry. Shopkeeper ini memiliki 3 properti yang mewakili objek dari kelas ponsel yang sudah saya buat. Kemudian ada untuk menganalisis objek-objek ponsel saat objek shopkeeper dibuat. Kemudian ada metode seperti iPhone Cell, Samsung Cell, dan BlackBerry Cell digunakan untuk menyediakan antarmuka yang sederhana kepada klien. Kemudian ini ketika dijalankan untuk menampilkan dari iPhone, Samsung, dan BlackBerry beserta harganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.